Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifuddin Mawardi. Di sini saya ingin melengkapi tugas saya mengenai apa itu manajemen proyek, kemudian karakteristik dari manajemen proyek, kemudian ada jenis manajemen proyek, serta proses manajemen proyek. Oke, sebentar ya, saya share screen terlebih dahulu. Ini saya menggunakan semacam gambar terlebih dahulu. Baik, sudah terlihat. Di sini terdapat mungkin pertama dari pengertian terlebih dahulu. Pengertiannya manajemen proyek, suatu proses manajemen pada suatu proyek dari awal hingga akhir proyek agar tujuan proyek tercapai dengan baik, tepat waktu, sesuai mutu yang disyaratkan, dan sesuai biaya yang disediakan. Nah, karena pada manajemen proyek sendiri tentunya terdapat tahapan-tahapan dari awal sampai akhir, yang dimana dari tahapan-tahapan tersebut kita memiliki tujuan agar tujuan kita itu dapat tercapai dan tepat waktu, kemudian sesuai dengan mutu yang kita tentukan. Maka dari itu kita juga harus ada syarat, yaitu sesuai dengan biaya yang disediakan. Nah, selanjutnya ada karakteristik dari manajemen proyek. Jadi karakteristik manajemen proyek itu yang pertama, memimpin organisasi proyek dan beroperasi secara independen. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah si pemimpin ini tidak berpihak pada salah satu divisi. Jadi dia memiliki hak atau bergerak secara independen seperti itu. Kemudian membutuhkan berbagai macam keahlian dan sumber daya. Nah, maksud dari poin kedua ini adalah jadi seorang manajemen proyek ini tidak hanya menguasai satu bidang saja, akan tetapi seorang manajemen proyek harus menguasai beberapa subbidang. Nah, dan di mana demi bisa melancarkan untuk keahlian tersebut, jadi si manajemen proyek ini membutuhkan yang namanya sumber daya seperti itu. Kemudian masuk ke poin 3, bertanggung jawab menyatukan orang dari berbagai fungsi atau disiplin kerja. Maksud dari poin ketiga ini adalah, jadi ketika ada hubungannya dengan poin kedua, jadi ketika si manajemen proyek ini itu kan memiliki berbagai macam sumber daya. Nah, yang dimana di situ tuh banyak macamnya. Ada yang entah dari divisi keuangan, entah dari divisi sektor sipilnya, manajemennya, kemudian dari administrasinya. Nah, itu merupakan tugas dari manajemen proyek untuk menyatukan orang dari berbagai fungsi atau berbagai divisi pada satu pekerjaan seperti itu. Kemudian ada yang namanya memfokuskan pada ketepatan waktu dan biaya yang ada. Nah, ini mungkin merupakan salah satu bagian yang penting. Kenapa demikian? Karena pada kita kan punya klien nantinya. Nah, klien itu memiliki ketepatan waktu yang disusun, baik itu waktu yang ditentukan oleh klien ataupun dari kita. Nah, itu kan harus memiliki ketepatan waktu. Bagaimana sih kita bisa mendisiplinkan organisasi kita gitu terhadap klien yang telah memilih kita gitu. Nah, kemudian juga kita juga harus menyesuaikan nih sama biaya yang ada. Jangan sampai biayanya kecil tapi wah, kita bakal membuat sebuah proyek yang sedemikian rupa dengan kos yang besar sekali. Nah, sedangkan kita tidak melihat biaya yang ada seperti itu. Seperti itu dari karakteristik. Kemudian kita masuk ke jenis manajemen proyek. Yang pertama itu ada jenis manajemen proyek, yaitu ada organisasi fungsional. Nah, apa sih maksudnya dari organisasi fungsional? Jadi organisasi fungsional itu organisasi yang dimana si karyawannya, ya, si sumber dayanya itu memiliki satu atasan yang jelas. Dalam artian nih, terstruktur gitu. Nah, selain itu juga memiliki kelompok-kelompok juga, misalnya
ada yang dari teknik, itu ada yang sesuai dengan subdivisinya, kemudian ada yang dari administrasi, kemudian dari yang ekonomi. Nah, seperti itu. Misalnya ada yang tadi teknik, kita katakan saja dari sipil atau arsitektur seperti itu. Kemudian juga ada yang dari bagian keuangannya gitu, misalnya akuntansinya atau administrasinya seperti itu. Nah, setelah fungsional kita masuk ke organisasi projektis. Kenapa yang dimaksud dengan organisasi projektis? Karena uh, pada organisasi ini dikepalai oleh project manager atau project manager. Nah, sehingga project manager ini memiliki kepemimpinan atau kebebasan untuk mengelola pekerjaannya itu sendiri. Nah, mungkin itu ada perbedaannya seperti yang tadi, tidak ada project manager ya kalau di sebelumnya, kalau yang pada fungsional. Nah, selanjutnya kita lanjut ke organisasi matriks. Jadi apa sih itu organisasi matriks? Nah, jadi organisasi matriks itu kombinasi nih antara si organisasi fungsional dengan si projektis. Jadi matriks ini bisa dikatakan bisa menyeimbangkan atau bisa menyatukan dari jenis-jenis tersebut. Ada yang di fungsional, ada yang dari projektis, seperti tadi ada project manager. Nah, dari project manager tersebut itu tersusun tuh disusun divisi-divisinya seperti itu untuk jenis manajemen proyek. Kita beranjak ke proses manajemen proyek. Jadi untuk proses manajemen proyek itu yang pertama adalah membuat atau merancang proyek. Nah, apa sih yang dimaksud? Tentunya ketika kita akan membuat sesuatu, itu tahapan pertama yaitu merancang perencanaan terlebih dahulu gitu. Kira-kira proyek seperti ini tuh bagaimana sih? Kira-kira proyek kayak gini tuh enaknya ke arah mana sih? Gitu. Nah, dilanjut lagi membuat diagram dan alur kerja. Nah, maksud diagram dan alur kerja yang di sini adalah kita mengetahui job desk dari masing-masing divisi dan alurnya seperti apa. Misalnya, yang pertama dari project manager. Nah, project manager berdiskusi dengan user itu akan melanjutkan kepada ke bagian misalnya bagian ininya desain gitu kan, bagian UI UX. Nah, permintaan dari user tuh seperti ini dan bagian ini. Nah, nanti dari UI UX itu akan mempertimbangkan desainnya mempertimbangkan, terus nanti dilanjut ke baik itu ke misalnya ke testingnya seperti itu, singkatnya seperti itu. Nah, kemudian ada melakukan estimasi biaya. Nah, maksudnya estimasi biaya di sini adalah bagaimana kita bisa memproyeksikan biaya yang nantinya akan dikenakan apa namanya uh, biaya yang akan dikenakan ke depannya gitu. Nantinya kan kita punya rincian nih, totalnya berapa sih, dan untuk proyek seperti ini kira-kira membutuhkan modal dan misalnya proyeksi keuntungan, maksudnya memiliki keuangan yang berapa dan bagaimana sih kita untuk mencari keuntungannya seperti itu. Kemudian selanjutnya mengumpulkan sumber daya seperti yang sudah saya singgung tadi. Saya mengatakan bahwa pada proyek tidak hanya membutuhkan satu orang saja, tapi membutuhkan banyak sumber daya untuk bisa mensukseskan proyek ini. Nah, mengumpulkan sumber daya di sini kan bisa dari misalnya dari segi uh, hackernya itu yang dimaksud adalah orang yang pandai di bidang mobile programming. Nah, kemudian juga ada hipsternya itu orang yang pandai di bidang desain seperti UX design. Ada yang dari hipsternya orang yang merancang dari bisnis analis, dari segi bisnisnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mengidentifikasi risiko dan mengantisipasi risiko yang berpotensi menjadi penghalang selama proyek berlangsung. Nah, jadi ini
bisa dibilang kita akan mengidentifikasi kira-kira resiko apa sih yang nantinya akan berpotensi kita hadapi di depan gitu. Dan itu juga bakal meliputi misalnya baik dari sisi SDM-nya ataupun dari kesulitan ketika kita mengembangkan sebuah proyek. Nah, itu merupakan proses dari tahapan si manajemen proyek. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin sekian pemaparan dari infografis mengenai manajemen proyek yang meliputi karakteristik manajemen proyek, kemudian jenis manajemen proyek, serta proses manajemen proyek. Saya Afif Mawardi mohon maaf apabila ada salah kata. Saya cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.